Itu live itu ya. Untuk tapping. Tacan ke live mah. Live. Masih kene. Nanti dukungan Pak Kadis ya. Ya. Jadi baru awal juga belum assalamualaikum udah ke arah sana Pak. Aduh. Ya narasumber. Nanti bagaimana komandan kita mau seperti apa langkahnya? Ya nggak bisa Betul. nggak bisa lepas. Bisa Ini di bawah Pak Kadis. Bisa bekerja sama gitu kan. Pulang tetalanyangan tentang informasi mah gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Balik lagi bareng saya Fikri Topik dan Kang Asep Setiadi di Aktivis kontennya Persatuan Wartawan Republik Indonesia DPC Kota Tasikmalaya. Dan kita sekarang kedatangan tamu agung Pak. siapa tuh? Bagian pengaturan sisi informasi di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Mungkin lebih baik orang tepangkeun Mangga. kenalkeun Pak Itu. Mangga. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Kang Siap. Asep dan Kang Fikri. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan hadir dari Kominfo. Mohon izin saya selaku Kepala Dinas Kominfo disertai rekan-rekan hadir untuk bersilaturahmi ke teman-teman TWRI. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dikemas dalam bentuk podcast, kita juga sebagai bentuk membangun kekeluargaan dan juga memberikan informasi program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh kami Dinas Kominfo. Alhamdulillah. Gimana tuh Kang Piri? Menarik Pak. Tapi kan Kang Piri gini, kita kan sekarang juga masuk ke dalam bulan siam kan. Betul. Jadi izin Pak Kadis, jadi sebetulnya ini kan mengisi juga kan. Ya. Daripada bulan puasa ini dipakai ajang, lebih baik kan kita isi dengan semacam ya kalau bisa ke edukasi dan lain sebagainya. Tapi karena ini mungkin namanya wiwitan gitu, mangga lah panginten sifatna ieu orang ngobrol ala warung kopi wae panginten kitu urang ngalor gitu wae panginten pamitos ieu panginten tiasa kapayuna, panginten lebih fokus, lebih serius, lebih mengarah panginten gitu. Tapi da ayeuna mah panginten abdi, panginten sami ngahaturkeun nuhun panginten ka Pak Kadis, di mana panginten tos tiasa rumpaheun kayu wewengkon anu mana insyaallah panginten ka salit panginten kanggo ngadugikeun informasi panginten. Naon-naon bae panginten tugas pokok dan fungsi panginten gitu dinas anu dicepeng ku kakang teh gitu tah. Kitu mah nawi panginten salitna panginten gitu. Sekali deui panginten abdi Asep Setiadi ti PWRI aturkeun nuhun ka Dinas Kominfo anu karasa binten ieu siang ieu. Ku irodat ku payakun anu makawasa panginten tiasa hadir ieu. Lanceuk kuring panginten kitu. Siap, mangga. Ya, izin sedikit memberikan gambaran bahwa kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya bertugas sebagai unsur dinas pembantu pimpinan kami Pak Wali Kota dalam hal komunikasi publik dan juga informatika. Jadi sesuai dengan core-nya Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi sisi komunikasi publik itu ya salah satunya bersama dengan rekan-rekan media gitu. Jadi kami ini sebagai humasnya Pemkot lah panggilan gitu Pak. Tentang insan-insan media itu tentunya akan sangat berhubungan baik dengan kami karena kita adalah mitra strategis. Kami memerlukan teman-teman insan media, begitu pula dari media juga sama kami sebagai lini pemerintahan yang menangani kaitan dengan komunikasi publik. Nah di sisi lain kaitan dengan informatikanya ini adalah sisi teknologi informasi. Jadi di pemerintahan kita saat ini teknologi informasi itu memiliki peran yang sangat penting. Karena strategis bahkan ya. Ya, mudah-mudahan seiring dengan waktu karena kita dengan majunya teknologi, perkembangan teknologi bahwa sampai dengan saat ini kita sudah industri
5.0 ya. Jadi untuk teknologi itu seolah-olah jadi di pemerintahan ini kan Kominfo itu bukan urusan wajib. Jadi memang dari semenjak zaman ke belakang itu mungkin kadang-kadang belum menjadi sektor prioritas lah. Karena memang Kominfo itu bukan urusan wajib. Tapi saat ini di era teknologi semua urusan itu menggunakan Kominfo, menggunakan TIK, menggunakan teknologi informasi komputer. Makanya ini juga mudah-mudahan kita berharap dukungan dari setiap pihak, dari rekan-rekan supaya ada atensi dari sisi kebijakan, dari sisi mohon maaf budgeting juga gitu. Karena bagaimanapun juga tanpa dukungan kebijakan, tanpa dukungan budgeting kita juga hanya bisa punten ya belum bisa berbuat banyak. Jadi kalau misalkan kami ber-effort, ya saya terus terang saja Pak, saya alhamdulillah di dinas saya juga sekarang dikatakan katanya kepala dinas termuda, termasuk saya juga teman-teman saya memang kebanyakan masih banyak muda-muda kalau di Kominfo. Gitu. Apalagi untuk yang programmer itu kan Pak harus diperlukan anak-anak yang masih talenta digital itu kan harus menyesuaikan dengan zaman, dan memang saat ini kita juga terus regenerasi, kita rekrutmen untuk teman-teman yang punya potensi gitu untuk masuk ke. Jadi izin Pak tadi kalau boleh saya menangkap, ini dinas ini menjadi ujung tombak sebetulnya. Betul. Untuk kalau di sebuah perusahaan itu kan ada katakan marketnya gitu kan. Ada istilah kan sekarang itu digital dan marketing. Jangan salah, di perusahaan biaya marketnya gede loh. Nah makanya ini juga nih, kalau Tasik ingin mendunia dengan wisatanya, ya dinas inilah yang harus perlu dikawal dan fasilitas. Tadi yang saya lihat ada yang menarik Pak. Gimana? Yang menarik. Beliau ini kan kadis termuda. Iya. Dan sebuah pegawainya. Berarti kita harus tahu juga nih dari mana nih latar belakang itu gitu kan. Itu. Boleh Bang, silakan Wiki ya. Ya, nah kan saya sekarang masih mahasiswa Pak. Mahasiswa ya. S2-nya, S3-nya? S3 saya kebetulan. S3. Jadi S3-nya Pak Kadis ngambil apa ini? Manajemen Pak. Manajemen. Ya, saya di Unsil kebetulan. Nah, kalau ini istilahnya ya, kalau di dunia formal itu S3. Nah, kalau di dunia PWRI itu dibalik Pak, 3S. 3S. Jadi di sini ada Sakinah, Samawa, dan satu lagi PR buat kita. Artinya semuanya kan kita harus tadi. Betul. Seperti apa kita memperbaiki diri. Itu sabsiah gitu kan, memperbaiki diri itu kan. Ada yang bilang introspeksi dan sebagainya. Tapi udahlah itu ditunda dulu, nantilah bisa kembali. Tapi yang tadi jelas itu keilmuan yang dua. Kalau yang Pak Kadis tuntut itu kan Robbana atina fid dunya, nah jelas itu. Tapi ada wabil akhirati hasanah, nah itu mungkin. Jadi dibalik ada 3S dan S3 gitu. Tapi itu berkaitan gitu kan. Tapi mungkin itu nanti digelar kapan lain kali saja. Kita fokus lagi Kang Fikri ke tugas pokoknya. Ya, tugas barangkali Pak, untuk kan sekarang itu kan digital ya. Dengan branding digital, bahkan kita transaksi pun sekarang kebanyakan digital. Pakai kris, pakai apa. Saya sudah jarang pakai cash Pak. Nah, untuk Kominfo sendiri terkait menciptakan ruang digital yang aman sekaligus kreatif dan ekonomi digital untuk masyarakat, itu strateginya bagaimana Pak? Barangkali. Ya memang itu kan ada dua sisi ya. Di satu sisi kita ingin masyarakat kita kreatif, tapi di sisi lain kita juga inginkan keamanan informasi yang memadai. Ya memang itu bertolak belakang. Tapi tentunya kita sebagai pemerintah perlu membentuk ekosistem yang sehat berkaitan dengan transformasi digital. Di satu sisi masyarakat juga harus kreatif, harus menyesuaikan dengan zaman, perkembangan dan segala macam perubahan, karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Di satu sisi ruang-ruang keamanan itu harus kita jaga juga. Betul. Karena keamanan informasi, keamanan cyber itu juga menjadi sebuah ancaman betul. Saat ini. Yang mana mungkin mudah dideteksi mungkin kalau tidak ketika terjadi amankan kan gitu data ya, pribadi, data ya. Ketika terjadi doxing lah gitu ya, cash doxing gitu kan, data pribadi menyebar.
terus terjadi apa penipuan gitu ya, scam gitu Ya, kan, investasi betul. bodong gitu kan, Ya. berbentuk platform digital kan sekarang kemarin yang Kan rame-rame apapun sekarang kan, lagi rame itu rame-rame yang meditasi betul MBA itu kan. Betul. Nah, Iya. itu juga kan kalau literasi digitalnya kuat, saya beberapa kali ada teman saya yang ngajak, lah ulah Kang eta mah mungkin mau alami scam surabetenya, Iya. da eta mah percayaeun nya. Beberapa kali. Ya sok we atuh cing teh itu percantan mah kan ya tinggalin bengkelnya cing teh. Ya, di akhir kumaha gitu ya. Cuman 3 hari dari semenjak saya ngobrol itu kan kejadian juga gitu ya. Ya termasuk sisi keamanan ruang-ruang digital itu untuk anak-anak kita juga kan terkait mohon maaf kegiatan asusila di ruang Ya, digital. ini juga kan kemarin juga kan Ya, child kemarin grooming dan sempat lain-lain. child grooming gitu kan, terus ada ya pokoknya bentuk-bentuk kejahatan dalam dunia digital juga sama terjadi gitu. Ini mungkin Penipuan dan sebagainya. Pak Kadis ada pesan tentang pendidikan dari kembali. Kalau yang sudah bau tanah biarinlah, katakan dalam tanda kutip. Nah, tapi ke depan bagaimana ini menyiapkan generasi muda? Karena saya juga tadi melihat dunia pendidikan pun sudah mulai terancam oleh tadi berbagai kegiatan dengan majunya teknologi. Karena mereka kan hari ini bawa HP juga ke sekolah. Nah, ada kiat nggak nih mungkin Pak Kadis bagaimana menyelamatkan di jenjang pendidikan nih gitu kan? Kalau yang sudah di lapangan mungkin dalam tanda kutip mungkin nanti ada apa kegiatan-kegiatan mungkin yang lebih sifatnya pendalaman keagamaan dan sebagainya. Tapi ini saya tetap prihatin melihat dunia pendidikan. Kalau ini tidak diselamatkan dunia pendidikan, artinya 10-20 tahun ke depan ini akan semakin terkontaminasi gitu kan. Mungkin ada kiat khusus nih untuk atau gambaran Pak Kadis seperti apa gitu kan, bagaimana menyelamatkan dunia pendidikan? Ya, terkait dunia pendidikan ya dihubungkan dengan teknologi. Memang teknologi itu sebagai dua mata pedang ya, dua mata pisau. Di satu sisi dia mempunyai dampak positif, di sisi lain juga mempunyai dampak negatif ya. Tapi dah hukum Allah itu. Ya, itu memang makanya kita harus bijak dalam menggunakannya. Mungkin lebih ke literasi tadi Pak, edukasinya kita seperti apa khususnya terhadap anak-anak kita, adik-adik kita yang notabene generasi muda lah, kadang-kadang belum punya panduan, belum punya guidance, belum punya pedoman. Mereka kan masih polos gitu karena tidak tahu, dianggapnya main game aja gitu ya, terus main game enak senang gitu ya, ternyata judol gitu kan. Itu kan hal kayak gitu kan saya juga kadang-kadang miris Pak gitu. Kok main game tapi ternyata ada depo-depo gitu kan. Nah itu kan mau udah jelas judul gitu ya gitunya Pak puntennya. Dan memang mancing-mancingnya gitu Pak, sepertinya modus-modus kejahatan itu kan dia suguhkan dulu dengan konteks lain gitu kan, supaya terpikat dulu kan. Setelah terpikat nyaman akhirnya geningan ieu teh aya hasilna, geningan ieu teh akhirnya ada ketertarikan kan. Akhirnya edik Pak, kecanduan gitu. Dan itu betul. Dia udah habis uang akhirnya pinjol, karena ada masuk lagi uang habis, pinjolnya masuk, pinjol akhirnya mah diteror, terus dia akhirnya kelilit utang, jual segala macam, akhirnya kan ya kehidupannya. Dan terjadi premanisme di salah satu sekolah, dia seniornya malah junior. Ya, karena itu mungkin dari kasihkan itu ya. Itu. Makanya kita juga mohon izin nyambung ke dunia pendidikan. Kami di Kominfo juga ada program ini Pak, kaitan dengan literasi digital, ke pendekatan komunitas, masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita ada program Kominfo mengajar. Jadi ya Kominfo mengajar kita ke sekolah-sekolah, termasuk besok juga hari Jumat ya kita ke Unsil Pak. Kebetulan saya nanti mengisi materi di Unsil. Kebetulan saya juga mahasiswa juga Pak di sana. Jadi ya kebetulan mahasiswa dan saya juga kita juga pengabdian ke masyarakat, ke lingkungan, ke pendidikan, karena juga saya merasa banyak dibantu juga oleh lingkungan, oleh masyarakat. Oke, yang tadi tentang pendidikan, mungkin satu lagi lah Pak Kadis, sudut pandang budaya dengan konteks tata kelola. Ini kan ada tata kelola ya, baik secara universal di dunia, baik secara ataupun wilayah terkecil. Nah ini
apakah perlukah konteks budaya dalam sebuah tata kelola gitu kan, global saja lah, nggak usah spesifik gitu kan. Budaya itu kan penting ya. Ya. Budaya itu sebagai identitas kita, sebagai bangsa, sebagai masyarakat. Kita juga punya ciri khas Ciri gitu. khas. Dan punya nilai-nilai, Ya. punya nilai yang Artinya dikatakan kita sebuah pertahankan. negara itu bisa dikatakan maju ketika budayanya ya tentunya Menonjol, peradaban itu kan salah peradabannya. satunya dari budaya. Ya. Jadi meskipun teknologi, meskipun zaman sudah canggih modern, tetap budaya itu dijunjung harus tinggi. ya. Seperti mohon maaf ya di negara-negara maju, contoh di Jepang, meskipun dia udah istilahnya udah IoT, udah semuanya otomatisasi, tapi tetap kan budayanya tetap dia junjung tinggi. tetap di Ya, itu dari pakaian, dari nilai-nilai. tapi ngomong-ngomong Tasik yang katanya banyak nih, tapi kan belum ada satupun identitas, entitas ataupun ciri gitu kan. Ya. Ini kelihatannya Pak Kadis memandang seperti apa? Kenapa Tasik belum melahirkan sebuah ciri gitu, baik secara identitas ataupun entitas? Ini padahal wargi-wargi Siap. orang teh seueur gitunya, seueur gitu. Manawi gitu Ya, hemat. mudah-mudahan identitas yang harus kita bangun itu kan identitas yang positif, Pak. Salah satunya Tasik kan sebagai kota santri. Iya. Nah, ini juga kan kita mohon dukungan dari semua pihak, baik dari media, dari rekan-rekan jurnalistik gitu ya, dari pegiat budaya juga. Jadi kita berharap nilai yang positif. Misalkan tadi gitu ya. Salah satunya kan kota santri, karena memang Tasik itu kearifan lokalnya ya, lokal wisdomnya, siap. dari sejarahnya sudah turun temurun lah gitu kan, banyak pesantren, Religinya banyak sangat ulama, kuat ya. nilai religinya sangat kuat, makanya kita juga harus bertahan lagi. Nah, ini sedikit nih, karena data di saya di 20 tahun silam dan ke belakang itu sebetulnya Tasik itu kota pesantren, Pak Kadis, bukan kota santri. Ya. Jadi kota pesantren. Benten ya. Ini kalau pesantren yakin yang melahirkan para pemikir. Ya. Nah, mengingat pada saat itu ada sebuah kepentingan yang memang tidak perlu diangkat hingga diubah dari kota pesantren menjadi kota santri. Nah itu. Tapi sebetulnya masih relevan sebetulnya, ada hubungannya. Cuman jelas kalau pesantren itu yang melahirkan para cendekiawan, kalau santri ya para murid-murid santri yang memang berbakat gitu kan. Itu ada perbedaan sedikit gitu kan. Tapi dah hari ini mudah-mudahan ke depan Tasik ini milik orang sadayana anu rumos gaduh dan rumah sameureun urang sekeseler Galunggung Tasik Sukapura. Mangga urang beren urang sasarengan ka pain urang nyunda, urang nyantri, urang nyakola panginten gitu. Nah itu kan salah satu motonya kan gitu. Tapi nah itulah Pak Kadis, tetap yang tadi waktu ngobrol awal bahwa bagaimana kita semua ini, semua lini, semua kompetitor, semua disiplin ilmu dapat bersatu, kan itu yang paling sulit. Dan mudah-mudahan dengan acara ini melalui dinasnya yang memang pas untuk menyampaikan informasi, mudah-mudahan pesan ngabungkeutna urang, pesan ngahijina urang, sabilulungana urang, berintegrasina urang panginten KM Kusadayana. Nah, Pak, gitu. kan nyambung ya dari hal tadi budaya. Pastikan kalau identitas budayanya sendiri sudah tidak ada, otomatis kan literasi pun sudah tidak akan dipandang naon sih literasi teh gitu kan. Nah, untuk sejauh mana kesiapan literasi digital warga dalam menghadapi digital hoax dan penipuan online dan penyalahgunaan media sosial itu sudah sejauh mana gitu Pak untuk pencegahannya dan lain-lainnya untuk Kominfo sendiri gitu. Ini kaitan dengan keamanan informasi. Betul, ya, mungkin ya. lebih ke keamanan informasi, kaitan dengan tadi ada perlindungan data pribadi, ada penipuan, Betul. terus ada perilaku menyimpang di ruang-ruang digital. Dan kita senantiasa mengadakan edukasi juga, baik tadi secara pendekatan komunitas maupun secara online. Gitu. Jadi kita juga bikin konten-konten Pak, bikin konten di saluran informasi kita, di kanal informasi kita jelaskan bahwa yang
hoax itu Ya. gimana, hoax itu gimana, cara ngeceknya seperti apa, ada Pak. Mangga nanti dicek di medsos, di medsos juga ada. Medsos apa Pak? Medsos Kominfo Kota Tasikmalaya. Nanti Ya, di izin IG. Di IG ada, Ya. Facebook ada, TikTok ada, ada, YouTube. YouTube juga ada. Ya, Izin nanti dimasukin ke deskripsi ya linknya. siap, mangga ya, siap. Ini juga sebagai bentuk edukasi juga ya. Betul. Karena memang banyak perilaku menyimpang di ruang-ruang digital sehingga ini juga mengancam keamanan informasi kita. Ya, sebagai informasi kami kemarin baru beberapa hari lah saya melakukan kerjasama dengan BSSN, Badan Sandi Cyber Negara. Jadi dari setingkat kementerian lembaga yang memang BSSN itu fokus untuk keamanan informasi. Termasuk kita kemarin menandatangani kerjasama sertifikat digital kaitan dengan keamanan informasi itu untuk prosesinya melalui sertifikat elektronik. Gitu. Jadi semuanya sudah dipantau, diawasi, dan kita sudah kerjasama dengan BSSN, termasuk kita sudah punya CISET. Jadi ada tim komputer incident cyber response team CISET. Jadi ketika ada gangguan atau serangan, kita juga udah kerjasama dengan BSSN, nanti kita bisa melakukan pencegahan, kita bisa melakukan tindakan yang lebih responsif untuk kejadian insiden-insiden, karena memang insiden di ruang-ruang digital juga kerap terjadi gitu. Terkait website aja kadang-kadang kita suka diserang. Jadi kalau lihat di lognya dalam sehari itu bisa kadang-kadang puluhan, ratusan gitu untuk website yang kena serang. Dan kita juga ini mohon doanya, mohon dukungannya, kita sambil terus berproses menata wajah digital, termasuk menata ekosistem digital yang kita miliki supaya bisa lebih baik ke depan. Amin. Nah, tadi menarik Pak terkait banyak kerjasama dan kolaborasi dengan tadi Badan Sandi dan lain-lain gitu Pak ya. Nah, apakah kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan komunitas untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan itu diperlukan Pak? Tentu kolaborasi itu diperlukan. Salah satunya kan ada konsep pentahelik ya. Ya, betul. Bahkan sekarang itu kalau di dunia akademis sudah hexahelik. Ya, sudah 6 gitu, bukan 5 lagi dulu kan triple helix gitu, ABC, akademisi bisnis corporate, terus ada ABCG, akademisi bisnis corporate government. Nah sekarang itu kan sudah lebih luas lagi. Pada intinya kolaborasi itu sebanyak-banyaknya itu menurut kami. Jadi kolaborasi yang baik itu tentunya yang sehat ya, yang saling menguntungkan, termasuk saling mendukung, saling membesarkan, dan juga saling memberikan manfaat. Jadi ketika kolaborasi itu dilakukan, ya harapannya kita juga kaitan dengan ekosistem digital bisa lebih baik lagi, karena tentunya kita sebagai pemerintah juga banyak keterbatasan. Jadi kalau tanpa dukungan dari semua pihak, dari corporate, dari dalam tanda kutip dari dunia bisnis lah, kan di ekosistem digital juga ada pihak-pihak yang bisnis di sana gitu ya, kayak semacam penyelenggara jasa internet gitu kan, ada kayak semacam provider telekomunikasi. Dan Pak Kadis sadar tidak sadar bahwa Tasik ini kan dipenuhi oleh para UMKM, para bodasan. Mungkin yang paling tinggi untuk UMKM itu kan rating di satu itu kan Bordir. Nah hari ini juga semua kan jasa-jasa Bordir juga sekarang kan menggunakan jasa-jasa itu kan teknologi ini kan gitu kan. Itu kan ada satu digital marketing, digital marketing kan. Kayak sekarang itu satu prestasi mungkin Tasik Pak ya. Saya dapat informasi kemarin JNT itu kalau menyebutkan nama salah satu ya mudah-mudahan bisa jadi sponsorin ekspedisi yang sudah terkemuka. Itu membangun gudang yang terbesar Pak. Bahkan Bandung juga kalah. Membangun di Tasikmalaya, tepatnya di Kawalu.
melihat tadi potensi jasanya sangat betul. sangat tinggi gitu. Potensi online berarti Nah. online karena kan di Kawalu sana kan sentra bordir, Ya, sentra ya, mukena, sentra pusana muslim gitu kan. Sepertinya itu ya, Ya. karena mendekati ceruknya di sana. Betul. Dan harapan saya juga, karena dulu saya juga pelaku bordir, Pak Kadis. Jadi ini kan mau mati kembali nih bordir yang asli itu yang manual, yang istilahnya kejek gitu kan, mesin manual. Itu kan naik ke semi namanya mesin juki. Nah hari ini kan full. Nah bagaimana ke depan ini yang buhun ini, yang kejek ini diangkat kembali gitu kan melalui dinas ini kan gitu kan. Karena sadar atau sadar Kang Fikri, Ya. Tasik besar oleh tukang bordir dari tahun berapa kan bordir gitu kan. Hari ini kalau dihitung berapa kontainer Pak Kadis barang dari dunia UMKM yang diimpor ke luar negeri, diekspor ke atau ke mancanegara atau di lokal di sini gitu kan. Gitu. Ya. Makanya kenapa mungkin salah satu kantor terelit ada di Tasik gitu kan dari 33 kantor cabang. Karena memang perputaran uang sangat tinggi, sangat tinggi. Sangat tinggi baik ya. Pas lo lihat dari segi di video-videonya itu fasilitasnya juga fasilitas yang sangat-sangat besar sekali gitu, bagus sekali gitu kan. Di Kawalu ya. Jadi Kawalu kan. Jadi nanti perlu dipanggil juga tuh salah satu. Oh ya perlu. Kang Fikri udah menyebutin lu juga masih kan. Kan sengaja saya menyebut agar terpancing. Oh gitu. Dijapur ke saja nanti. Iya. Iya. Siap. Gimana Kang Fikri? Cukup untuk sementara. Karena ada ini kan ya, lagi ya, bulan itu. Sawal kurang lama-lama juga gitu. Nanti lain kali lah sudah Sawal kita 1 jam agenda kan. Kalau enggak juga enggak apa-apa Pak Kadis, saya dipanggil di sana gitu misalkan Siap. mau wawancaranya di kantor Siap. enggak apa-apa gitu. Iya. Gitu kan. Nanti kita Saya mah terbuka mau di Dadaha mangga sambil mengangkat mau di situ gede. Ya. Mangga gitu. Siap. Pas gitu. Karena ya inilah harus kita dukung Iya. Dinas Kominfo harus Betul, menjadi betul. pintu keluarnya Tasik. Ya tadi lah Pintu promosinya Tasik gitu. bahasa Pak Asep itu tadi kan humasnya atau bahasa saya itu mungkin Iya. di branding digitalnya Iya, Tasik iya, ya iya. dikelola oleh Diskominfo Iya. gitu kan. Ya emang harus ya mudah-mudahan kita bisa banyak berkolaborasi Siap. Pak, ya kan? Karena saya juga ada di komunitas media sosial, komunitas media digital. Kebetulan banyak teman-teman konten kreator juga yang sering datang ke sini gitu kan. Ya kita komunitasnya M99 kreatif namanya. Ya. Yang ya memang inginnya lebih ke branding digital juga. Sekarang kita juga ada program di bulan Ramadan ini Pak. Kita menelurkan program salah satunya itu Kartu Anak Nusantara. Nanti bisa dilihat lah. Ya. Mungkin ada pesan ke teman-teman dari Pak Kadis dalam menanggapi teman-teman media gitu kan. bisa media Bisa. atau bisa pengguna media sosial. Ya, pengguna. Pokoknya yang berkaitan dengan insan media Ya. dan sosial media gitu. Siap. Terima kasih ya Kang Fikri, Sama-sama Pak. Pak Asep Siap. sudah bisa silaturahmi di siang hari ini sambil ngabuburit. Kebetulan lagi bulan puasa. Pesan kesan saya mungkin ke rekan-rekan media khususnya, mari kita bersinergi, berkolaborasi, kita sama-sama menjaga citra Kota Tasikmalaya sehingga menjadi yang lebih positif, mengangkat opini yang lebih baik lagi, karena itu akan berdampak positif juga untuk kita semua, baik dari segi investasi, dari ekonomi, bisnis. Nanti kalau kondusif, kita juga akan menerima kemanfaatan dari citra yang sudah positif terbentuk. Terima kasih, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Asep, Pak Fikri. Kapan-kapan kita silaturahmi. Siap. Harus Pak, harus. Dari Pak Asep barangkali. Ya, mungkin saya atas nama pribadi juga mewakili teman-teman di PWRI, juga teman-teman media semuanya kan mari kita sebagai insan media memberikan kontribusi untuk menjadikan Kota Tasik lebih maju, untuk menjadikan Kota Tasik yang lebih ramah, diperhitungkan dan maju. Karena kita semua potensi ada.
dan Tasik pasti bisa. Sekian. Tasik itu potensi anak mudanya sangat-sangat banyak, sangat-sangat baik. Begitu pula potensi ruang digital yang tentunya harus berpositif itu sangat-sangat baik. Maka kita jaga Tasik untuk Tasik maju, untuk Tasik kreatif. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan terima kasih Pak Kadis sudah mau hadir di studio yang masih ala kadarnya ini. Ya, Pak Asep. Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih yang sudah menonton.